warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan IT Daglog. Melanjutkan video yang sebelumnya masih dengan dengan web hacking for dummies ya, web hacking for dummies. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai hacking dengan metode GET. Itu apa sih metode GET itu? Metode GET itu jadi contohnya misalnya ini ada survei online ya. Jadi si Kampung Bengek ini setelah ketua RT yang baru yaitu Haji Malih menjabat setelah 3 bulan, dia memerintahkan kepada staf IT-nya untuk membuat sebuah survei online, gitu, survei online untuk meminta pendapat dari masyarakatnya bagaimana kinerja beliau setelah 3 bulan menjabat, apakah bagus ataukah tidak, gitu kan. Nah, dibuatlah sama si programmernya itu sebuah survei online yang hasilnya adalah langsung ditampilkan berapa bagus berapa tidak. Jadi ini untuk manajemen yang transparan ya, gitu. Ini patut dicontoh nih transparannya nih, gitu. Oke, sekarang coba kita lihat tadi metode GET ya. Nah, sekarang kita misalnya bagaimana pendapat kita pilih bagus misalnya ya, bagus. Nah, metode GET itu dia akan menambahkan variabelnya di URL ya. Jadi seperti ini nih, ada variabel survei yang nilainya adalah Y, gitu ya. Nah, di sini hasil survei bagus 1, gitu kan. Nah, untuk menghindari IP yang atau untuk menghindari kecurangan dari masyarakat, jadi si programmer ini sudah memvalidasi IP-nya supaya untuk satu orang hanya bisa 1. Tapi dikarenakan di internet ini hanya hanya IP publik yang dikenal. Nah, karena di sini tuh di Kampung Bengek ini sudah menggunakan internet kan, sehingga satu rumah itu memiliki satu IP publik, gitu. Jadi hanya satu rumah, jadi bukan per keluarga gitu ya. Nah, itu kurangannya. Kecuali mungkin ada form login, tapi untuk ini di sini contohnya hanya untuk memudahkan saja. Oke, kecurangannya seperti apa? Jadi untuk menghindari kecurangan, misalnya ada orang yang mau menjelek-jelekan si Haji Malih nih. Dia pilih tidak bagus, kemudian dia akan mengulang terus. Atau mungkin dibikin skripnya, dia minta bantuan hacker dibikin skrip untuk mengulang terus survei ini, gitu. Sehingga otomatis nanti nilai tidaknya itu akan banyak kan. Tapi untungnya si programmer ini udah belajar banyak nih ceritanya. Jadi ketika ada orang atau hacker yang mencoba untuk mencoba untuk berbuat curang, maka ini tidak bisa lagi. Contohnya kita klik ya. Nah, Anda sudah melakukan survei sebelumnya. Ini karena ya seperti yang pada episode pertama yang saya menerangkan bahwa mengenai episode pertama atau kedua ya, saya lupa, bentar. Episode kedua ya, part 2 ya. Part 2 itu hacking HTTP header. Jadi menggunakan Burp Suite itu ya. Si programmer itu akhirnya mengetahui bahwa bagaimana caranya untuk mencegah serangan ini, gitu, dengan mencocokkan IP address yang dikirimkan oleh browser. Nah, contoh kita lihat langsung ke scriptnya. Nah, si survei ini dimasukkan ke database
oleh si programmer ya, isinya adalah seperti ini. Nah, hasil Y, IP address yang tercatat adalah 192.168.56.1, di mana IP ini adalah IP laptop dari si hacker ini. Makanya ketika dia pilih tidak bagus karena IP-nya nih, kita lihat IP-nya. Oh, sorry. Kalau kita lihat IP-nya di sini, IP address, IP ifconfig. Karena saya menggunakan VirtualBox, dan VirtualBox itu untuk VM-nya ini saya setting sebagai host only adapter ya, VBoxnet. Kita lihat di sini VBoxnet 0, IP-nya ini nih. Ini IP-nya 192.168.56.1. Jadi IPC server sendiri adalah, kita lihat dulu, IPC server adalah IP address 192.56.2 ya. Nah itu kemudian makanya ketika IP ini sudah tercatat, maka laptop yang digunakan oleh si hacker ini sudah tidak bisa melakukan survei lagi. Anda sudah melakukan survei sebelumnya karena IP-nya sudah tercatat. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih, si hacker mikir kan, bagaimana caranya nih? Kalau pakai proxy ya bisa-bisa aja, tapi seberapa nyape-nyapein, satu pertama. Terus kedua, kalau cara menggunakan teman-temannya hacker suruh pada buka ini dong, buka link ini dong. Nah, dia kasih linknya yang udah ada ininya nih, bukan link yang home-nya, tapi link yang ininya gitu. Link ininya dia copy, terus dia sebarkan ke teman-temannya. Nah, otomatis IP-nya kan beda-beda, tapi sayangnya si hacker juga teman-temannya sedikit ya, paling banyak 10, karena kurang bersosialisasi lah ya. Nah, kemudian dia mikir lagi gimana caranya. Oke, ternyata setelah dia pikir-pikir, oke, kalau gitu gua bikin aja satu script, terus disebarkan ke semua orang. Isinya itu seolah-olah bagus gitu, pokoknya menarik lah, satu web yang menarik. Bisa juga dikirimkan lewat email. Yang isi scriptnya adalah seperti ini aja nih. Nah, kelihatan nggak? Saya gedein ya. Nah, ini jadi isinya cuman ini gitu ya. Namun di sini tuh ini kuncinya. Nah, ini kuncinya. Kan IMG ini kan sebetulnya untuk menampilkan gambar ya, menampilkan gambar. Namun karena tag IMG ini juga bisa menampilkan gambar dari, misalnya yang di atasnya ya, http kampungbengek.id / kita lihat dulu di ini indeks 3, indeks 1. Nah, home nya ini kita copy image addressnya ya, terus kita link ke sini. Nah, otomatis nanti image ini akan ditampilkan, tapi dari linknya dari servernya Kampung Bengek ya. Nah, tapi pada gambar kedua itu bukan gambar sebetulnya, linknya. Nah, apa yang terjadi? Otomatis walaupun ini bukan gambar,
dia tetap akan di execute sama si browser, dan secara tidak sadar dan secara tidak langsung orang yang membuka web ini nantinya akan ikut survei online tanpa dia sadari gitu. Nah, sekarang kita buka ya. Ini kan ada di scriptnya, ada di localhost saya ya. File open. Ini di code. Ini filenya nih. Open. Nah, filenya seperti ini. Nah, oke. Tapi karena saya masih membukanya dari IP yang sama 192.168.56.1, kalau kita lihat Kampung Bengek Indeks 3 PHP. Nah, ini hasil surveinya masih 1. Karena apa? Karena saya masih menjalankannya di komputer lokal host saya yang memiliki IP tadi 192.168.56.1. Dan kalau kita lihat di database-nya juga masih belum nambah. Nah, sekarang saya akan mencoba, kita akan buktikan ya, dengan hanya membuka lokal host saya ini, maka ini akan terisi, si database akan terisi. Sebelumnya ini kita akan kosongkan dulu database-nya. Nah, ini kosong ya, kosong. Oke, sekarang kalau kita reload ini, terus kemudian kita coba cek lagi di database-nya. Nah, ini udah mulai terisi nih. Nah, cuman sayangnya karena ini saya di localhost, maka saya cuman bisa sekali kan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si hacker adalah bisa aja script yang ini tadi ini dijalankan di sebuah web server sehingga bisa diakses oleh orang-orang. Kemudian web server itu dibagikan ke orang-orang, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp group atau apalah gitu, sehingga begitu orang ngeklik penasaran, tik aja, mungkin isinya memang cuman apaan sih nih, tapi di sini nih kuncinya nih, tanpa dia disadari sama si orang yang membuka link tersebut, otomatis dia sudah ikut survei. Nah, ini otomatis nanti di sini akan ngebludak. Nah, itulah kekurangannya dari metode get gitu ya, metode get untuk mengupdate database gitu. Seandainya kalau kita menggunakan POS, walaupun masih bisa dirubah, tapi dengan cara ini tidak bisa dilakukan karena metode POS itu tidak melalui URL, sehingga harus melalui form gitu ya. Dirubahnya harus menggunakan cara seperti yang di metode kemarin, metode episode 3 ya, episode 2 ya, episode 2 seperti itu. Ini kuncinya. Oke. Mudah-mudahan paham, sehingga dengan begini kita akan lebih berhati-hati lagi. Memang sebagai programmer kadang-kadang kita capek ya, udah capek-capek bikin codingan, tapi masih ada aja vulnerable-nya gitu, hole-nya gitu, celah-celahnya yang bisa bisa dilewatin sama hacker gitu. Tapi ya memang tanpa hacker maka teknologi internet tidak akan sama seperti sekarang ini, karena dengan hacker ini teknologi akan terus berkembang. Demikian mungkin metode get yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Untuk episode berikutnya saya akan mencoba mengenai hacking cookie ya, seperti yang sebelumnya
sudah pernah saya sampaikan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, setidaknya mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri. Silakan kalau mau subscribe, kalau enggak ya enggak apa-apa, mau di like, mau di komen, terserah. Kalau ada pertanyaan mengenai video-video saya, bukan video yang ini aja, bisa meluncur ke fanpage saya selain dari komen ini, dari komen YouTube ya. Karena kalau kita mau diskusi terus kalian punya problem di salah satu video ini, kadang-kadang saya suka bingung nih, ini problemnya di mana, karena bang kok nggak bisa begini, bang kok nggak bisa begitu, tapi nggak ada screenshotnya, jadi saya bingung problemnya apa ya, errornya apa ya. Nah, tapi dengan diskusi di fanpage, mudah-mudahan nanti saya bisa membantu lebih dalam lagi lah, membantu lebih lagi lah gitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.